Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fika Restiana dengan NIM 2024406152. Yang terhormat Bapak Arman sebagai dosen pengampu mata kuliah pembelajaran berbasis ICT. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah disampaikan oleh Bapak Arman pada minggu lalu, yaitu mengenai ASUR. Nah, ASUR sendiri adalah model pembelajaran yang digunakan oleh guru untuk merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran secara sistematif, efektif, dan efisien. Dan ASUR sendiri itu berasal dari bahasa Inggris yang berarti memastikan. Jadi di sini tuh guru memastikan bahwa pembelajaran yang telah dilakukan itu bisa optimal dan sesuai dengan pembelajaran itu sendiri. Nah, model pembelajaran itu tuh ini menekankan pada media dan teknologi pembelajaran. Jadi model ini disesuaikan dengan peserta didik, karakter peserta didik. Karena itu proses ini tuh harus sistematis dan terancang. Nah, di sini tuh ada 6 proses, yaitu yang pertama itu ada analisis learners, atau artinya itu menganalisis peserta didik. Nah, jadi kita tuh harus mengenali dulu peserta didik kita, mulai dari lingkungannya, terus budayanya, agama, bahkan keluarganya itu seperti apa. Dan juga kita harus menggunakan pendekatan yaitu pedagogik, itu untuk anak-anak ya. Nah, untuk dewasa itu menggunakan pedagogik. Nah, ciri-ciri, dan kita tuh juga harus bisa melihat ciri-ciri umumnya, seperti kayak sifat anak itu. Misalnya anak itu tuh pemalu, kita harus mengetahuinya bahwa anak itu tuh pemalu, ataupun cerdas, pintar, ataupun berpikir kritis. Jadi kita harus memahami satu-satu. Dan terus juga kita harus mengetahui kompetensi awalnya. Jadi sudah sejauh mana sih mereka itu bisa melakukan pembelajaran ini. Jadi kita harus mengetahui itu. Terus juga kita harus mengetahui gaya belajar mereka. Jadi kita kan ada 3 gaya belajar, yaitu audio, visual, dan kinestetik. Jadi setiap anak itu mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Jadi kita harus mengetahui anak ini tuh menggunakan gaya belajar audio, visual, atau kinestetik. Terus yang kedua itu ada stage objektif atau menetapkan tujuan pembelajaran. Jadi tahap kedua itu kita harus menyiapkan apa yang perlu dipelajari untuk siswa kita. Jadi yang pertama itu kita harus menyiapkan penilaian hasil belajar. Jadi sebelum kita menyiapkan materi, kita tuh harus menyiapkan hasil belajar dulu, mengevaluasi dulu. Jadi jauh mana sih mereka tuh paham terhadap materi yang kita sampaikan. Jadi kalau misalnya kita udah tahu jauh mana, kita bisa menyiapkan materi itu secara baik dan matang. Yang kedua itu ada rubrik kursus. Jadi di sini itu siswa kita menyiapkan materi itu sesuai dengan keterampilan atau konsepnya, terus kemahiran dari siswa itu seperti apa, dan kondisi kinerja dari siswa itu. Nah, yang ketiga itu ada memilih metode, media, dan bahan. Nah, apa saja sih harus kita butuhkan sebagai guru untuk kita itu melakukan pembelajaran tatap muka ataupun hibrid ataupun daring. Nah, yang pertama itu kita harus memilih materi instruksional. Maksudnya itu kita itu memilih materi yang sesuai dengan kondisi siswa kita, apakah itu tepat atau tidak. Nah, yang kedua itu ada menghasilkan material baru. Jadi kita sebagai guru itu bisa mencari materi baru, bisa mencari di artikel baru, ataupun menggunakan media yang baru, ataupun mencari media pembelajaran yang baru. Nah, terus yang ketiga itu kita bisa juga menggunakan kembali materi yang ada. Jadi kalau misalnya kita udah mencari materi yang baru itu tidak ada, kita bisa menggunakan materi yang sudah tersedia dari pendidikan. Nah, yang keempat itu ada memanfaatkan media dan bahan. Jadi kita tuh harus menggunakan media itu yang sudah kita pilih, atau kita tuh sudah memanfaatkan itu sebaik mungkin.
Yang pertama itu ada meninjau materi. Jadi itu kita harus memastikan bahwa materi yang eh, kita ajarkan itu sudah sesuai dengan apa yang akan kita ajarkan. Terus yang kedua itu kita harus menyiapkan lingkungan. Jadi kita tuh harus menyiapkan kelas kita tuh nyaman dan siap untuk belajar. Jadi nggak ada lagi kelas kotor atau kelas yang tidak nyaman, kayak siswanya tuh ribut atau berisik atau gimana. Jadi siswa itu harus, memang mereka tuh siap bahwa mereka tuh bisa belajar. Terus memberikan instruksi. Jadi kita memberikan arahan yang jelas kepada siswa bagaimana kita akan melakukan pembelajarannya. Nah, yang kelima itu ada membutuhkan partisipasi belajar. Jadi kita tuh harus menyuruh siswa tuh harus aktif. Jadi nggak hanya diam. Nah, kita tuh bisa melakukan diskusi. Jadi siswa itu nanti kita suruh untuk berdiskusi kepada teman-temannya, dibuat kelompok gitu, untuk agar mereka tuh bisa bertukar pendapat satu sama lain. Terus juga yaitu kita membuat kelompok kecil agar mereka tuh bisa bekerja sama dengan baik. Terus juga, melakukan penilaian formatif, yaitu melakukan evaluasi selama belajar. Jadi kita melihat bagaimana sih sejauh mana mereka sudah paham akan pembelajaran itu. Jadi pembelajaran baik itu tidak hanya guru saja yang aktif, tapi juga siswa itu harus aktif dalam pembelajaran. Terus yang terakhir itu ada evaluasi dan revisi. Jadi di sini tuh kita melihat hasil dan memperbaiki hasil itu sendiri. Jadi kita bisa melihat apa berhasil atau tidak pembelajaran yang telah kita lakukan kepada siswa. Terus kita bisa melihat atau memperbaiki media atau materi yang kita ajarkan. Apakah sudah sudah mencapai tujuan pembelajaran kita atau belum? Kalau saya belum, berarti kita bisa memperbaiki media atau materi yang kita ajarkan. Mungkin itu saja, cukup penjabaran materi atau pengulasan materi kembali yang telah saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.